Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita masuk di dalam perenungan bersama-sama dengan menggali surat Kolose. Dan hari ini kita sampai kepada serinya yang ke-31 yang terangkat dari Kolose pasal 3 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang muka. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami datang lagi kepadamu pada saat ini, membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami membuka hidup kami di hadapan-Mu. Kami rindu kalau Tuhan mengisi kami lagi dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul renungan bagi kita hari ini adalah upah dan ganjaran. Upah dan ganjaran. Setelah membahas prinsip dan nilai dalam bekerja, pada bagian ini Rasul Paulus mengemukakan tentang upah dan ganjaran. Bagi pekerja yang setia dan yang bekerja dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kepadanya dijanjikan reward atau penghargaan atau upah yang spesial, yang khusus disediakan Bapa Surgawi baginya. Untuk menerima upah atau ganjaran, Rasul Paulus menulis, kamu tahu karena kepadamu telah diberitahukan berita firman Tuhan, disampaikan dan terbuka bagi semua orang, dan hendaknya semua yang bertelinga mendengar. Bagi pekerja yang bekerja, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan takut dan gentar, kepadanya disediakan upah dari kesetiaan dan keteguhan imannya dalam bekerja. Hal yang sama berlaku bagi pekerja yang tidak takut Tuhan, gemar melakukan kesalahan dan pelanggaran, baik pelanggaran moral, etik, administratif. Dipastikan, sekali lagi dipastikan, akan menanggung sesuatu dari kesalahannya sebagai ganjaran apa yang telah dibuatnya. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha adil. Dia tidak memandang orang, dia tidak memandang muka. Mengapa saudara? Karena Kristus adalah Tuhan atau majikan, dan kamu sebagai para pekerja adalah hamba-hambanya. Jangan mengira bahwa yang digolongkan sebagai hamba Kristus hanyalah mereka yang bekerja full time di gereja atau dalam lingkungan pelayanan rohani lainnya. Karena Tuhan pasti mengenyahkan setiap orang yang melakukan kejahatan. Itu yang kita baca di dalam Lukas pasal 13 ayat 27. Sebaliknya, bagi para hamba yang melakukan kebaikan, kesetiaan, yang begitu setia dengan perkara kecil, justru diberi tanggung jawab atau kepercayaan lewat jenjang jabatan yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya akan turut dalam kebahagiaan Tuhannya, haleluya. Bukankah itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 21. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan reflektif bagi kita adalah, pertama, bagi para pekerja, jika Anda melakukan evaluasi diri, sesungguhnya apa yang akan Anda tuai? Upahkah atau ganjaran? Dan mengapa? Kedua, bagi yang belum bekerja, bagaimana agar dalam bekerja bukanlah ganjaran yang Anda peroleh, tetapi upahlah yang Anda nikmati.
Kiranya Tuhan Yesus, Sang Majikan kita, mencondongkan hatimu sebagai pekerja yang mengabdi di dalam totalitas skill dan pengetahuan yang dimiliki, dan bekerja sebagai orang yang memberi teladan bagi orang lain selaku orang yang percaya. Haleluya. Amin.